Selamat pagi Bu, silahkan duduk. Ya, Ibu selamat pagi, perkenalkan saya Dokter Dinda. Saya dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Bu Dea, Ibu Dea ya. Untuk usianya Ibu? 25 tahun, 25 tahun. Alamatnya? Selong, Untuk pekerjaannya kalau boleh tahu Ibu? ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga nih. Jadi Ibu Dea yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, saya sudah menikah cukup lama, tapi belum hamil juga sampai sekarang. Oke. Jadi Ibu, saya tanya-tanya dulu sedikit nih. Ah, Untuk iya. Ibu menikah sudah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun nih. Untuk mohon maaf ini agak sedikit ini ya pertanyaannya agak sedikit personal. Jadi untuk apakah hubungan seksualnya aktif dengan pasangan? Iya, aktif. Oh aktif nih. Kalau boleh tahu kira-kira dalam 1 minggu bisa berapa kali Ibu? 1 kali dok. 1 kali ya, itu rutin setiap minggu ya? Iya, rutin. Untuk siklus menstruasinya Ibu apakah lancar? Lancar. Lancar nggih, normal Bu nggih? Terus Iya. Ibu untuk apakah menggunakan alat kontrasepsi? Tidak. Oh enggak nggih. Jadi selama 1 tahun menikah tidak menggunakan alat kontrasepsi? Tidak. Apakah Ibu, untuk saya ingin bertanya, apakah biasanya Ibu ada lendir gitu yang keluar Bu? Iya, ada dok. Oh ada nggih. Untuk warnanya seperti apa Ibu? Apa pernah mengamati, melihat? Bening dok. Oh bening nggih. Ibu, apakah ada konsumsi obat-obatan sebelumnya? Belum, tidak pernah. Nggak ada nggih. Ibu apakah sebelumnya pernah mengalami hal serupa seperti ini? Tidak pernah dok. Enggak nggih. Terus habis itu Ibu apakah sebelumnya ada infeksi genital atau penyakit kronis lainnya bawaan sebelumnya? Nggak ada. Enggak ada nggih, tidak ada nggih Bu nggih. Nah, terus Ibu untuk apakah di keluarga Ibu sendiri atau di keluarga pasangan memang ada yang mengalami hal serupa seperti ini? Tidak ada dok. Saya tidak ada. Enggak ada nggih Bu nggih. Dari kakak atau ibu itu nggak ada nggih? Nggak ada. Apakah ada begadang, kebiasaan begadang? Iya. Begadang ya Ibu ya? Sering begadang. Sering begadang gitu nggih. Ya, jadi Ibu terus apakah lagi ada ikut program diet seperti itu? Nggak ada. Enggak nggih. Untuk apakah konsumsi alkohol? Tidak. Oh enggak nggih. Oh kalau merokok Ibu? Ya, suami. Oh suami merokok nggih. Jadi untuk ini apakah ada ikut program-program untuk olahraga rutin seperti itu? Tidak ada dok. Tidak nggih Ibu. Jadi Ibu untuk sejauh anamnesis saya tadi saya sudah tanyakan beberapa hal kepada Ibu. Jadi untuk langkah terbaiknya saya akan menyarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan mukus serviks ya Ibu ya, dan tes Fern di mana mukus serviks ini nanti saya akan mengambil spesimen lendir dari serviks Ibu dan juga nanti akan saya amati di bawah mikroskop untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak Ibu ya. Tapi ini akan sedikit tidak nyaman Ibu karena saya akan mengekspos bagian intim Ibu dan nanti akan saya melakukan dengan spekulum dan lain-lain. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Kalau begitu Ibu silahkan ke bed Bu nggih, nanti sembari diganti celananya dilepas nggih. Saya mencuci tangan prosedural terlebih dahulu dan saya akan menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yakni APD yang terdiri dari handscoon dan juga masker. Selanjutnya ada spekulum vagina, ada spatol, ada pipet tetes, ada cotton bud, kemudian ada kontainer spesimen, ada alcohol swab, dan juga ada objek gelas untuk meletakkan preparat. Dan juga mikroskop. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural. Baik, saya sudah melakukan cuci tangan prosedural dan untuk selanjutnya saya akan menggunakan alat pelindung diri. Saya sudah menggunakan alat pelindung diri. Untuk langkah selanjutnya yang akan saya lakukan yakni memberi label pada kontainer spesimen sesuai dengan identitas pasien agar tidak tertukar dan bisa dianalisis. Pasien Dea, pemeriksaan 1 Juni jam 9, Dokter Dinda, spesimen mukus serviks. Untuk selanjutnya saya akan meminta pasien Ibu bisa berbaring di bed ya dengan posisi terlentang dan agak sedikit melangkah Ibu nggih. Nah, untuk yang pertama setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan atau inspeksi genitalia bagian luar untuk dari
persebaran bulu pubis dan lain-lain, apakah ada pembengkakan dan lain-lain, dan bekas luka tidak ada, terlihat normal. Apabila terlihat normal, selanjutnya saya akan melakukan untuk prosedur selanjutnya, yakni saya akan menggunakan alkohol swab untuk membersihkan vagina bagian luar. Saya akan melakukan gerakan dari atas ke bawah agar tidak terjadi kontaminasi bakteri maupun patogen lainnya saat pengambilan spesimen. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pembukaan lapangan pandang dengan menggunakan spekulum vagina. Ibu, ini kan sedikit tidak nyaman ya Ibu ya, jadi mohon ditahan sedikitnya Ibu ya. Jadi untuk yang pertama saya akan memasukkan dan akan mengaturnya agar sesuai dengan vagina dari pasien, dan akan memperbesar lapangan pandang untuk mempermudah pengambilan mukus serviks. Dan selanjutnya saya akan setelah terlihat cukup jelas, saya akan mengambil spesimen dengan bisa menggunakan spatel atau menggunakan cotton bud. Untuk kali ini saya akan menggunakan spatel dan akan mengambil spesimen mukus serviks secukupnya saja, dan saya akan memasukkannya ke dalam kontainer. Setelah itu saya akan menutup daripada kontainer dan juga akan melepaskan daripada spekulum. Ibu, saya akan lepaskan ya Ibu ya. Saya akan tarik pelan-pelan. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Ibu bisa tunggu untuk kembali ke kursi ya. Pengambilan spesimen untuk mukus serviks atau lendir serviks saya sudah lakukan. Untuk selanjutnya saya akan mengamati di bawah mikroskop. Jadi saya minta ketersediaan Ibu untuk menunggu hasilnya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk langkah selanjutnya saya akan memberikan identitas atau label pada objek gelas agar spesimen tidak tertukar sesuai dengan identitas pasien. Setelah menyiapkan objek gelas, saya akan melakukan pengamatan pada spesimen untuk morfologi atau bentukan daripada mukus serviks. Saya akan menggunakan spatel dan akan melihat jumlah, warna, dan juga tekstur daripada bau dan juga tekstur daripada mukus serviks atau lendir serviks ini. Pada pasien ini ditemukan untuk spesimen mukus serviksnya sedikit lengket, di mana untuk interpretasi normalnya pada saat masa ovulasi akan ditemukan lendir serviks berupa tipe E, di mana tipe E ini akan mengandung 98% air dan juga jadi akan sedikit encer. Apabila pasca ovulasi atau praovulasi, lendir serviks akan sedikit kental karena dia merupakan tipe G yang dimana dipengaruhi oleh hormon progesteron. Sedangkan pada masa ovulasi ini akan dipengaruhi oleh aktivitas estrogen, jadi agak sedikit encer. Selanjutnya untuk warnanya, ini pada spesimen pasien ini terlihat warnanya bening, sedikit keputihan, seperti putih telur. Dan juga untuk baunya tidak berbau, ini tidak menunjukkan di mana adanya tanda-tanda infeksi. Setelah mengamati bentukan luar daripada mukus serviks, saya akan melakukan pencatatan terhadap tekstur, warna, dan lain-lain dalam sebuah kertas. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tes Fern, yang dimana ini akan melihat apakah ada pola pakis pada spesimen mukus serviks. Saya akan membuat preparatnya terlebih dahulu, dimana saya akan mengambil pipet tetes dan juga akan mengambil spesimen dan akan meletakkannya pada objek gelas. Kemudian saya akan membuat smearnya, kemudian mengeringkannya untuk selama kurang lebih 10 menit, baru bisa diamati di bawah mikroskop. Setelah spesimen mengering, selanjutnya kita dapat mengamati spesimen atau preparat di bawah mikroskop.
dengan pembesaran objektif 10-40 kali. Di mana pemeriksaan mukus serviks di bawah mikroskop ini bisa disebut dengan tes Feren. Di mana Feren ini berasal dari kata Verning, yang dimana kita diminta untuk mengamati adanya pembentukan pola pakis pada mukus serviks. Sebelumnya, untuk Verning ini sendiri akan dipengaruhi oleh musin, protein, dan konsentrasi daripada elektrolit yang terdapat pada mukus serviks. Umumnya, kristalisasi pakis ini akan terbentuk secara sempurna mendekati ovulasi. Pemeriksaan ini bisa digunakan untuk menilai daripada pengaruh aktivitas estrogen dan juga dapat digunakan untuk menilai infertilitas pada perempuan, di mana kita ketahui bahwa lendir serviks atau mukus serviks itu merupakan barrier bawaan yang dimana untuk memproteksi daripada uterus wanita dari infeksi dan juga sebagai indikasi mampu tidaknya sperma menembus daripada lendir. Pada hasil yang normal akan terlihat Verning atau pola pakis saat mendekati ovulasi, di mana di sini akan terjadi pengaruh daripada hormon estrogen yang menyebabkan permeabilitas atau konsistensi daripada lendir itu sedikit encer sehingga bisa ditembus oleh sperma. Berikut merupakan gambaran pola pakis yang dapat diamati di bawah mikroskop. Adapun skor yang dievaluasi dari pemeriksaan lendir serviks yakni dapat dilihat pada gambar, di mana gambar D itu merupakan skor dengan nilai 0, yakni yang menunjukkan tidak ada kristalisasi. Kemudian untuk yang C itu skornya 1, terjadi kristalisasi dengan pembentukan daun pakis yang hanya mempunyai batang primer saja atau disebut atipik. Dan untuk gambar B itu skornya 2, di mana terjadi pembentukan daun pakis dengan mayoritas hanya batang primer dan sekunder. Dan untuk gambar yang A itu skornya 3, di mana telah terjadi pembentukan daun pakis dengan batang primer, sekunder, tersier, dan kuartenar. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan mukus serviks dan juga tes Feren terhadap spesimen Ibu. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, di mana saya sudah mencatatnya, untuk dari mukus serviks sendiri, Ibu tidak ada kelainan, di mana ini normal ya untuk lendir daripada serviks Ibu. Dan juga pada tes Feren saya menemukan adanya pola pakis pada spesimen mukus serviks Ibu. Jadi saya bisa menyebutkan tidak ada kelainan pada Ibu. Baik Ibu, untuk langkah terbaik selanjutnya saya akan menyarankan Ibu, karena saya tidak dari pemeriksaan saya tidak menemukan ada kelainan, saya akan menyarankan Ibu untuk berkonsultasi pada dokter obstetrik dan ginekologi untuk langkah apa selanjutnya yang dapat dilakukan, baik untuk melakukan perencanaan kehamilan dan lain-lain. Baik Ibu, apakah sejauh ini ada yang Ibu tanyakan lagi? Cukup dok, tidak ada. Saya buat surat rujukan lebih dahulu, Bu, ya? Iya. Nah, Ibu, sudah ini untuk surat rujukannya, dan saya menyarankan untuk Ibu, karena Ibu ada riwayat begadang dan kelelahan, agar tetap mengontrol daripada aktivitasnya dan kurangi begadang Ibu, ya? Baik dok. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya, selamat pagi. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural. Pemeriksaan setelah selesai dilakukan. Don't forget to share.